Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Talita Boni dari Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload Windows dan juga Linux. Pertama, saya akan mendownload Windows terlebih dahulu. Kita pilih New, kita menamakannya dengan Windows. Ini terserah ya, kalian bisa bebas. Dan versinya itu saya memilih Windows 7. Lalu di sini saya merekomendasikan dengan size 1024. Next. Lalu di sini create. Next. Next saja. Create. Setelah itu, kita pergi ke setting. Di setting ini kita lalu pilih storage. Di sini kita pilihnya empty. Lalu pilih yang bergambar CD. Di sini kita masukkan file ISO-nya. Dan oke. Lalu kita klik start. Setelah itu kita di sini pilih start saja. Dan menunggu. Nah, di sini kita pilih bahasa. Bahasanya ya oke, baiklah. Di sini hanya ada English. Kayak sini. Lalu kita next saja. Install now. Setelah seperti ini kita checklist saja accept the license term. Persyaratannya seperti ini. Lalu kita pilih next. Di sini kita pilih custom advance saja, jangan upgrade. Next. Nah, sambil menunggu, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Windows terlebih dahulu. Pada perkembangannya, Windows pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, yang kemudian mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga kini Windows itu berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras, sehingga dapat terintegrasi bekerja sama secara konsisten dan stabil. Windows juga dapat mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan, serta juga dapat mengelola data input dan output, serta mengendalikannya. Pada versi Windows 10, memiliki kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet seperti pada komputer Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Pada perkembangannya, awalnya Windows menciptakan Windows 1 pada November 1985 yang diluncurkan oleh Bill Gates. Dan ciri khasnya itu bergantung pada penggunaan mouse. 2 tahun kemudian, luncurlah Windows 2 pada Desember 1987 yang terdapat fitur control panel dan berbagai pengaturan lainnya yang bertahan hingga saat ini. Kemudian, pada Mei 1990, Windows 3 dirilis. Di sini tuh Windows-nya ini Macintosh milik Apple Inc. Dan juga di sini memperkenalkan dalam menjalankan program MS-DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna. 2 tahun kemudian, Windows meluncurkan Windows 3.1 dengan ciri khas utama berupa font TrueType dapat mendistribusikan melalui CD-ROM. Windows pertama ya. Kemudian Windows 95 pada Agustus 1995. Di sini tuh memperkenalkan tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada. Memperkenalkan sistem 32 byte yang dapat melakukan multitasking dan juga bisa menjalankan berbagai program seperti Internet Explorer. Lalu ada Windows 98 yang diluncurkan pada Mei 1998.
versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. Kemudian, NetShow Player ini digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Penggunaan USB sudah mulai berkembang pesat pada versi ini. Salah satu perubahan terbesar yang juga terjadi pada Windows ini adalah adanya Windows Driver Model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya. Selanjutnya, Windows Millennium Edition pada September 2000. Windows Millennium Edition pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Pada tahun yang sama, Windows meluncurkan Windows 2000 pada Februari 2000. Di sini bisa dikatakan juga sebagai kembaran Windows Millennium Edition karena lahirnya pada tahun yang sama. Selanjutnya, Windows 2000 ini dikembangkan menjadi Windows XP. Dan yang paling menonjol itu di sini memperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Setelah itu, Windows XP pada tahun 2001, versi ini merupakan Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna. Walaupun setelah itu ada Windows terbaru, tetapi pengguna masih nyaman memakai Windows XP ini. Pada Windows XP, menu Start berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk mempermudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD. Kemudian pada November 2006, Windows meluncurkan Windows Vista. Tampilan Windows versi ini lebih fokus pada elemen transparan, namun Windows Vista sering membuat penggunanya terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Bahkan, Windows Vista ini disebut juga produk gagal. Karena banyak kritikan Windows Vista, muncullah Windows 7 pada Juli 2009 dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah pada Windows sebelumnya. Microsoft menambah kemudahan pengguna dengan desain dari Windows 7 yang stabil dan mudah, sehingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 dari sebelumnya, yaitu Windows XP dan Vista. Pada tahun 2012, dirilisnya Windows 8. Windows 8 ini ciri khas utamanya adalah adanya widget untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Walaupun begitu, tampilan desktop masih sedikit mirip seperti Windows 7. Tahun berikutnya, yaitu pada Oktober 2013, munculnya Windows 8.1 atau 8.1. Kembalinya munculnya icon Start yang berlogo 4 jendela. Perbedaannya itu terletak pada ukuran tile pada Start screen dan jauh lebih fleksibel dan bervariasi. Dan terakhir adalah Windows 10 yang bertahan hingga saat ini pada Juli 2015 dirilisnya. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis hingga membuat penggunaannya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 ini adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet. Ya, seperti itulah sejarahnya dan perkembangan Windows. Di sini kita udah 98% ya, jadi masih menunggu untuk proses instalisasi Windows-nya. Di sini saya akan mengetik nama saya. Kita next saja. Ini passwordnya itu apa aja, bebas ya. Nulis ulang lagi. Sekali lagi. Next. Ini kita bisa skip. Pilih asmi letter aja. Ini kita ubah. Nah, kita ubah ke ini.
Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Dan next saja. Sebenarnya kita terserah yang memilihnya apa, tapi saya akan pilihnya public network. Welcome. Prepare your desktop. Ini merupakan tampilannya ya. Jadi kita bisa mengoperasikannya. Baiklah, sekian dari saya mengenai Windows. Nanti saya akan menjelaskan kembali tentang cara mendownload Linux. Nah, setelah tadi kita mendownload Windows, kita akan mendownload Linux. Kita pilih tipenya, pilih versinya. Di sini saya akan versi Ubuntu yang 64 byte. Next. Setelah itu kita pilih next lagi. Create. Next. Next. Create. Kita pilih setting. Ke storage. Ke empty-nya. Kita pilih lagi ke sini yang ISO-nya. Dan oke. Setelah itu kita pilih start untuk memulainya. Ini filenya kita ganti jadi yang Ubuntu ya. Start. Karena di sini lumayan lama, saya akan sambil menjelaskan sejarah Linux terlebih dahulu. Jadi Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Pada awal kemunculannya, yakni dekade 1990 hingga 2000, Linux hanya digunakan pada lingkungan aplikasi berskala besar seperti web server, network server, dan database server. Namun, setelah itu Linux mulai dikembangkan untuk desktop. Banyak variasi sistem operasi Linux atau disebut distro Linux, mulai dari Red Hat, Debian, Slackware, dan lain-lainnya. Sekarang, sistem operasi Linux telah digunakan di berbagai infrastruktur dan berbagai hardware, mulai dari web server yang melayani puluhan ribu request per detik, hingga aplikasi embedded. Selain itu, Linux juga menjadi tulang punggung berbagai perangkat kritis seperti satelit, kelistrikan, surveillance, hingga pada pesawat terbang. Sistem operasi Linux telah banyak mengalami perkembangan sejak pertama dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Pada tahun 1983, Richard Stallman memprakarsai proyek GNU untuk menciptakan sistem operasi free. Free di sini dimaksud bebas, bukan berarti gratis ya. Pada September 1991, Linus Torvalds merilis kernel Linux versi 0.01. Pada 5 Oktober 1991, Linus Torvalds merilis kernel Linux versi 0.02. 19 Desember 1991, Linus Torvalds merilis kernel Linux versi 0.11. 5 Januari 1992, merilis kernel Linux versi 0.12. Tahun 1999, kernel Linux versi 2.0 dirilis. Selanjutnya pada Januari 1999, kernel Linux versi 2.2. Januari 2001, kernel Linux versi 2.4. 2011, kernel Linux versi 3.0. Dan terakhir 2015, kernel Linux versi 4.0 dirilis. Ya, baik, itu merupakan sejarah singkat dari Linux dan sistem perkembangannya. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita akan install Ubuntu, pilihnya. Ini
pilihan bahasanya untuk keyboard layoutnya. Ini kita pilih English saja, terus klik continue. Untuk yang ini kita continue aja. Nah, setelah ini kita akan milih lokasi. Kita pilihnya Jakarta ya. Hansa. Choose password. Kita ini terserah aja, tapi saya samakan dengan yang tadi Windows ya. Setelah itu, continue. Setelah tadi udah proses penginstalan, kita akan restart terlebih dahulu. Sini kita harus klik enter. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal pencet aja. Masukin password yang tadi. Setelah itu nanti akan berpenampilan seperti ini ya. Kita skip aja. Skip. Next maksudnya, maaf. Dan di sini kita pilih yang no, don't send system info. Setelah itu kita next. Kita next lagi. Dan udah selesai deh. Sekian dari saya. Apabila ada suara atau penjelasan saya yang terganggu atau bermasalah atau memiliki kesalahan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.